Bang! Kekuatan keduanya, dalam sekejap, saling bertabrakan. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat menyapu dengan liar, membuat air laut dalam jarak 10 meter di sekitar alun-alun semuanya terkuras. Energi yang sangat kuat, membentuk tekanan udara yang kuat, membuat air laut di sekitarnya meledak terus-menerus. Wu Chen dan singa laut keduanya terguncang ke belakang, kekuatan yang kuat, bekerja pada mereka, membuat ki dan darah mereka melonjak dan bergulung-gulung. Tiga zang kembali, tubuh Wu Chen sulit untuk ditahan, tetapi dia merasa bahwa ki dan darah bergulung-gulung di tubuhnya, seolah-olah dia tidak dapat menahannya, dan dia akan keluar. Apakah ini singa laut itu sendiri? Setelah menstabilkan sosoknya, Wu Chen melihat ke sisi yang berlawanan. Singa laut, raksasa, selalu terkenal karena kekuatannya. Tubuhnya yang besar memberi mereka kekuatan yang tak tertandingi, yang benar-benar di luar kemampuan orang biasa untuk melawan. Di sisi yang berlawanan, situasi singa laut tidak begitu baik, bahkan lebih buruk. Baru saja, pisau Wu Chen terlalu kuat. Bahkan sekarang yang memamerkan mayat itu, terluka karena syok. Darahnya melonjak dan mendidih. Dia menatap Wu Chen, dan matanya marah. Biksu manusia itu miskin dalam hal prestasi, tetapi tanpa diduga, kekuatannya begitu mengerikan sehingga bahkan dia bisa terkejut. Wah, kau sialan! Mata singa laut itu terbuka lebar, dan dia melotot ke arah Wu Chen. Dia sangat marah. Dia ingin memotongnya hidup-hidup. Wu Chen terdiam. Karena dia sudah dalam keadaan bermusuhan, tidak ada yang bisa dikatakan. Bunuh saja dia. Phoenix. Wu Chen mendesak Huoyu Jue, hanya untuk melihat api yang ganas, yang meledak keluar darinya, membuatnya berubah menjadi orang yang berapi-api dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan, terus-menerus melonjak dan berguling-guling. Api, melihat api di tubuh Wu Chen, singa laut itu awalnya tertegun. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa Wu Chen benar-benar menggunakan api itu, dan kemudian dia hanya tertawa. Hahaha, bocah, kau sangat bodoh. Ini laut dalam, kau bahkan menggunakan api di air laut. Hahaha, aku sangat senang. Singa laut tertawa, dan api sangat kuat di darat dan di langit. Namun, lingkungan tempat mereka berada sekarang adalah di laut. Air dan api benar-benar berlawanan satu sama lain, dan mereka tidak dapat mengerahkan setengah kekuatannya sama sekali. Wu Chen tersenyum tipis. Dia secara alami mengerti bahwa air dan api tidak diperbolehkan. Namun, karena dia berani menggunakan api di laut, dia pasti memiliki idenya sendiri, yang bukan kesalahan tingkat rendah. Api di tubuhnya sekarang bukanlah api umum, tetapi kombinasi dari kekuatan neraka teratai. Ini adalah api yang sangat mengerikan, memiliki kemampuan untuk membunuh segalanya, bahkan jika itu adalah air laut, itu juga tidak menghasilkan efek apapun, tidak ada cara untuk menyiramnya sepenuhnya. Api besar itu, yang terus menyala, membentuk batas api yang kuat, di mana semua air laut menguap. Itu sama sekali bukan apa-apa. Setelah sekian lama, tidak ada air laut yang memadamkan api itu. Tidak hanya itu, api yang menyala itu, seiring berjalannya waktu, menyala lebih kuat di air laut, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh air laut. Api macam apa kamu? Singa laut akhirnya melihat ketidaknormalan itu, air menaklukkan api, yang merupakan kebenaran universal. Semua orang tahu bahwa, bagaimanapun, dunia selalu penuh dengan keajaiban. Dalam kondisi tertentu, air dan api dapat hidup berdampingan. Jika kekuatan api cukup, bahkan air pun tidak dapat ditahan. Sebagai putra inti singa laut, dia secara alami tahu bahwa ada beberapa api yang aneh dan aneh di dunia, dan kekuatan api mereka sangat kuat. Bahkan ketika mereka berada di bak air, mereka masih dapat memainkan kekuatan yang sangat besar. Dan situasi Wu Chen saat ini adalah situasi semacam itu. Kekuatan api di tubuhnya cukup kuat sehingga bahkan air laut pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengakomodasi keberadaan api tersebut. Wu Chen tidak mengungkapkan informasi apapun tentang teratai neraka. Begitu dia memegang pisau jagal naga, api yang kuat itu segera berkibar dan membakar pisau jagal naga itu, mengubahnya menjadi pisau api yang berkobar, terus menyala. Pisau api, sambil memegang pedang pembunuh naga, punggung tangan Wu Chen memotongnya.
Kekuatan api yang kuat, bercampur dengan pedang Qi yang ganas, melesat keluar dalam sekejap. Ketika api itu melesat keluar, air laut di sekitarnya bergulung-gulung, melonjak hebat, bergulung-gulung, mencoba memadamkan pisau Wu Chen. Namun, kekuatan api Wu Chen terlalu kuat. Api yang mengerikan itu, terus menyala, bahkan di air laut, tetap tidak terpengaruh. Api anak ini jelas bukan api biasa. Menyadari hal ini, ekspresi singa laut itu sangat serius. Dia hanya pernah mendengar tentang api yang dapat membakar di dalam air, tetapi kali ini, dia melihatnya. Raungan, mulut singa laut yang besar terbuka, dan kekuatan melahap yang mengerikan muncul. Seketika, air laut di sekitarnya melonjak liar dan langsung masuk ke mulutnya. Penyerapan air laut yang begitu besar membuat perut singa laut mengembang dengan cepat, seperti raksasa yang sedang hamil. Apa yang dilakukan orang ini dengan semua air ini? Wu Chen menatap singa laut, matanya penuh dengan kebingungan. Bahkan orang laut tidak dapat mengonsumsi air laut dalam jumlah yang begitu banyak. Raungan. Pada saat ini, singa laut membuka mulutnya dan meraung. Aliran udara yang mengerikan keluar dari mulutnya. Dengan aliran udara ini, air laut juga mengalir keluar. Banyak air laut, dipadatkan dalam kisaran tertentu, dan kemudian dilepaskan. Daya yang dihasilkannya, sungguh mengerikan. Saat itu, saya melihat pistol air yang ganas, yang melesat keluar dengan cepat. Kekuatan air yang melonjak dan getaran yang konstan membuat air di sekitarnya melonjak. Untuk menangani api, tidak peduli seberapa ganas atau tiraninya, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah air. Sebagai orang singa laut, kita secara alami memahami akal sehat ini. Ledakan. Air laut yang besar, gegar otak yang melonjak, sangat cepat, dalam sekejap mata bergegas, menyapu dan melahap segalanya. Pisau api Wu Chen, di bawah kekuatan air ini, tidak dapat bertahan sebentar. Itu langsung tenggelam oleh air laut dan tidak dapat mengerahkan setengah kekuatannya. Apa? Melihat pemandangan ini dengan kaget, Wu Chen merasa luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa jurus pisau apinya ini benar-benar hancur total. Bang! Kemudian, lautan yang ganas, bergelombang, seperti ombak besar, akan menenggelamkannya dalam sekejap, menjebaknya sampai mati. Phoenix. Wu Chen meneguk minumannya banyak-banyak dan segera mendesak seluruh tubuhnya untuk terbakar dengan api yang kuat. Api di sekitarnya menjadi semakin kuat. Api bergulung-gulung dan lautan api itu bergelombang dan bergulung-gulung. Air laut di sekitarnya, ketika bertemu dengan api besar ini, terbakar dalam sekejap, dan berubah menjadi uap air, yang merupakan hal yang tidak dapat dilakukan Wu Chen. Api di tubuh Wu Chen ini sangat mendominasi. Selama kekuatannya cukup, pada dasarnya tidak ada yang tidak dapat dihancurkan. Air laut yang bergelombang, gelombang demi gelombang, berasal dari alat penyiram yang bergelombang, dan diperas dari segala arah untuk menenggelamkan Wu Chen. Namun, api di luar tubuh Wu Chen seperti penutup pelindung yang besar dan kuat. Tidak peduli seberapa bergejolaknya uap air di sekitarnya, tidak peduli seberapa mendominasinya air laut, tetap saja tidak ada cara untuk menolongnya. Hancurkan untukku. Merasa bahwa kekuatan singa laut itu hampir hilang, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan langsung membelahnya. Ki pedang yang mengerikan meletus dengan ganas. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya meledak terbuka dan mengalir ke segala arah, bergelombang dan berguncang. Untuk sesaat, sosok Wu Chen terekspos dari laut. Api bergulung-gulung di sekujur tubuhnya, dan amarahnya bergulung-gulung. Seperti dewa perang, dia tak terkalahkan. Kekuatanmu. Mata singa laut itu terbuka lebar, dan dia menatap Wu Chen. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia dapat mematahkan serangannya. Wu Chen tersenyum dingin dan matanya penuh dengan dingin. Dia mengangkat pisau pembunuh naga dan menatap singa laut ini. Hari ini, tidak peduli apa, dia akan membunuh singa laut ini. Pisau ketujuh dari metode pemotongan Suan Yuan. Wu Chen tiba-tiba minum dan menggunakan jurus pembunuh yang sangat mengerikan. Metode pemotongan Suan Yuan adalah pedang ketujuh. Metode pemotongan Suan Yuan adalah aksi yang sangat hegemonik. Satu pisau lebih mengerikan dari yang lain, dan satu pisau lebih mengerikan dari yang lain. Dengan pencapaian dan kekuatan Wu Chen saat ini, ia dapat sepenuhnya mengendalikan pisau ketujuh. Begitu pisau ketujuh dari metode pemotongan Suan Yuan keluar,
air laut di ruang sekitarnya segera mendidih, dan ki pisau meletus dengan ganas, yang memenuhi ruang seluas 10 kaki di sekitarnya. Bilah yang mengerikan itu terus-menerus memotong, yang membuat laut di sekitarnya menjadi molekul air. Ketika pupil singa laut itu mengecil, dia menatap Wu Chen dengan kaget. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa Wu Chen begitu kuat? Dia tidak percaya bahwa aksinya yang mendominasi akan terus berlanjut. Raungan. Menghadapi pisau yang mengerikan seperti itu, singa laut itu juga tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia membuka mulutnya, meraung, gelombang hisapan, meledak dengan gila, membuat air laut dari segala arah mengalir deras ke mulutnya seperti aliran air yang deras. Gurel, dengan masuknya sejumlah besar air laut, tubuh singa laut itu juga mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi gunung kecil, kekuatan yang mengerikan, dengan cepat menyusup keluar. Dong-dong, pada saat ini, singa laut itu membuka tangannya dan memukul perutnya dengan keras. Pembengkakan perut itu berdenyut, dan segera mengecil. Kemudian, singa laut itu menghantam beberapa tinju dan menamparnya dengan keras di perutnya. Setiap kali dia menamparnya, perutnya akan menyusut 1 poin, yang membuat Wu Chen sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan orang itu, dan mengapa dia menamparkan perutnya dengan keras. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa alasan singa laut menamparkan perutnya dengan keras adalah untuk memampatkan air. Tubuhnya menyerap begitu banyak air laut sekaligus. Air laut yang dilepaskan sendiri sangat kuat. Begitu dipadatkan, air itu dilepaskan dalam sekejap. Kekuatan semacam itu akan lebih mengerikan, seperti 3 hal yang digunakan Zhuge sebelumnya. Sama halnya dengan Yuan. Raungan. Singa laut itu meraung, dan mulutnya terangkat. Sebuah bola air perlahan-lahan muncul di mulutnya. Bola air ini, dikelilingi oleh cahaya hijau, sangat jernih, dan aliran sutra renang menjulang di dalamnya, seperti bola kristal. Melihat bola air itu, jantung Wu Chen berdebar kencang. Dari bola air itu, dia melihat kekuatan yang sangat kuat, yang sangat ganas dan berbahaya. Bahkan jika dia bertemu dengannya, dia harus menganggapnya serius. Kalau tidak, dia mungkin akan mati. Dengan kondensasi bola air yang terus-menerus, kekuatan yang diresapinya semakin menakutkan. Begitu bola air itu dilepaskan, akan ada akibat yang sangat mengerikan. Akhirnya, saya berhenti memukul perut saya, karena air di dalam bola air itu telah menyatu sepenuhnya ke dalam bola air itu. Bola air itu, dari segi luas, hanya berukuran 1 kaki, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Begitu dilepaskan, akan ada akibat yang sangat mengerikan. Peluru naga air. Singa laut itu meledak, membuka mulutnya, menghabiskan seluruh tenaganya, dan memuntahkan bola air itu. Begitu polo air itu dilepaskan, ia seperti naga raksasa yang melepaskan diri dari belenggu, berguling keluar, dan kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, air laut di sekitarnya semuanya habis, dan tidak ada cara untuk menghentikan bola air itu. Wu Chen mengerutkan kening. Energi yang terkandung dalam polo air itu benar-benar mengerikan. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya mungkin sangat serius. Pisau ketujuh dari metode pemotongan Suan Yuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Dengan pisau yang kuat, dia menyerbu dengan keras, seolah-olah itu adalah letusan gunung berapi, yang membuat dunia berguncang. Pada saat itu, air laut di sekitarnya mendidih dengan hebat, dan ki pedang menyebar ke seluruh ruang dalam jarak 10 kaki dari alun-alun. Pedang dunia terbelah tanpa ampun, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, Wu Chen juga mengerahkan keterampilan uniknya sendiri, ki pedang yang mengerikan, ledakan yang melonjak, berubah menjadi pukulan yang mengejutkan, dan menghantam singa laut dengan keras. Di sisi lain, peluru naga air singa laut juga datang. Peluru naga air yang mengerikan, membawa energi yang mengerikan, melintasi lapisan air laut, seperti meteorit. Akhirnya, mereka saling bertabrakan lagi. Ledakan. Segera, ledakan dahsyat keluar dari laut, seperti ledakan bom. Energi mengerikan menyapu dari pusat dan terpancar ke segala arah. Kekuatan serangan ini benar-benar mengerikan. Energi mengerikan menyapu ke bawah, ruang dasar laut terbuka, lapisan lumpur tergulung, dan momen itu hancur. Perisai emas. Melihat energi yang datang, Wu Chen tidak berkata apa-apa, dan formula tubuh emas abadi berlari cepat.
Cahaya keemasan di tubuhnya melonjak, membentuk perisai emas dalam sekejap untuk menghentikan energi yang menyapu. Sebuah ledakan, energi yang sangat besar, pemboman hebat pada perisai emas, ledakan besar, tiba-tiba muncul. Perisai emas itu bergetar hebat, gelombang energi, terus-menerus menghantam perisai emas, untuk menghancurkannya. Namun, pertahanan perisai emas ini sangat kokoh. Energi emas terus-menerus menyerap energi dari titik tabrakan, membuatnya melemah dan akhirnya menjadi tidak ada. Di jalan, Wu Chen sangat lega. Setelah berlatih formula tubuh emas abadi, dia dapat menggunakan perisai emas untuk menahan dampak energi yang kuat dan mengurangi kerusakan pada tubuhnya. Ini adalah faktor penting baginya untuk menjadi tak terkalahkan dalam tantangan musuh yang kuat, yang tidak dapat dilewatkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke singa laut di sisi yang berlawanan, dan sisi lain tidak seberuntung dia. Dia hanya melihat sekumpulan energi yang meledak padanya, membuat daging dan darahnya kabur, darah mengalir keluar, dan air laut di sekitarnya berwarna merah. Menyebalkan, anak tuan. Singa laut sangat marah. Tidak ada yang menyakitinya seburuk ini sejak dia begitu besar. Anak dari galangan Bei Chen ini benar-benar menyebalkan. Namun, pada saat ini, sebuah pisau ajaib melesat ke arahnya. Itu adalah kekuatan yang dahsyat. Itu meletus dengan hebat. Itu marah dan menyerbunya dengan ki pedang yang ganas. Menyebalkan. Tidak baik bagi singa laut untuk berteriak. Tanpa diduga, Wu Chen akan menyerangnya saat ini. Sekarang, dia berada dalam waktu yang sangat lemah. Begitu dia terkena, menunggunya akan menjadi nasib yang sangat tragis. Karena itu, dia tidak akan pernah duduk dan menunggu kematiannya. Dia mengangkat tangannya, menggerakkan lengannya dan memukulnya dengan keras. Bang! Kekuatan yang melonjak menghantam pisau pembunuh naga dengan keras. Energi yang mengerikan itu meletus. Dia menghentikan pisau ganas Wu Chen. Phoenix. Melihat singa laut itu menghalangi serangannya, Wu Chen melihat kilatan keterkejutan di matanya, tetapi itu hanya sekejap. Dia meneguk minumannya, menjalankan formula Phoenix, dan api yang berkobar keluar dalam sekejap, menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya, membentuk lautan api. Melihat api di tubuh Wu Chen, singa laut itu bahkan lebih terkejut. Karena dia telah mempelajari kekuatan api di tubuh Wu Chen untuk waktu yang lama, bahkan air laut yang bergelombang tidak dapat memadamkan benda-benda. Apa kekuatannya? Coba pikirkan. Pada saat itu, sosok itu mundur dan ingin menjauh dari Wu Chen. Kekuatan api itu begitu mengerikan sehingga bahkan air laut tidak dapat menyiramnya. Dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi api yang ganas ini. Telapak tangan, melihat singa laut itu mundur, Wu Chen tidak akan membiarkannya melarikan diri. Karena para petarung sudah muncul, dia akan menyerang dengan satu gerakan sampai dia mengalahkan orang ini. Kekuatan dahsyat, langsung melesat keluar, membentuk kekuatan telapak tangan yang kuat, berdiri di atas kepala Wu Chen, seperti gunung, kekuatan yang mengerikan, melonjak keluar, itu menakutkan. Begitu kekuatan telapak tangan terkumpul, Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengangkat tangannya hanya sebuah tepukan. Kekuatan dahsyat itu melesat keluar, membawa kekuatan seperti guntur, dan melesat dengan keras ke singa laut. Ah! Singa laut itu menjerit dan langsung terkena kekuatan telapak tangan ini. Tubuh besar itu melesat keluar dan jatuh ke tanah. Darah terus keluar dari mulutnya dan tubuhnya terluka parah. Bunuh! Melihat singa laut itu jatuh ke tanah, Wu Chen tidak akan berbelas kasihan sedikit pun. Dia memegang pisau pembunuh naga, yang memancarkan seperti listrik. Pisau pembunuh naga itu memancarkan cahaya terang, langsung ke singa laut. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kami para singa laut tidak akan pernah melepaskanmu. Pada saat ini, singa laut juga merasa takut. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga ia bahkan bukan lawannya. Pada saat ini, ia harus mengintimidasi, karena ini adalah Laut Cina Timur. Wilayah pengaruh klan laut mereka. Jika mereka membunuhnya, klan singa laut mereka akan marah. Begitu klan singa laut mereka marah, konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan halaman Bei Chen tidak akan dapat melindungi Wu Chen. Apakah menurutmu akan berhasil mengancamku dengan singa lautmu? Wu Chen tersenyum dingin. Ia tidak takut. Karena ia telah memutuskan untuk memulai, ia harus menanggung konsekuensinya.
Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen menebasnya dan ingin membunuh singa laut itu. Namun, saat itu, perubahan terjadi. Cahaya keemasan yang terang keluar dari singa laut itu. Cahaya keemasan ini sangat terang, menyilaukan, dan menyilaukan. Ini jimatnya. Matanya tertuju pada cahaya keemasan yang terang itu. Bagaimana mungkin Wu Chen tidak tahu? Ini adalah jimatnya. Aku masih ingat ketika dia berada di tanah suci Tianshuan, orang-orang di Tianqi memberinya jimat pelindung kehidupan. Berkat jimat itu, dia dapat mengalahkan teratai neraka, dan memberikannya untuk dimurnikan, sehingga dia dapat memiliki kultivasi dan kekuatan hari ini. Namun, dalam pertarungan dengan teratai neraka, energi jimat itu benar-benar habis, dan kemudian menghilang. Kemudian, Tianxing yang abadi tidak menebusnya. Mungkin, orang-orang di Tianqi telah memberinya jimat, sehingga mereka tidak memberikannya kepadanya. Bagaimanapun, jimat itu sangat berharga, dan orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk melindungi jimat. Tentu saja, jika itu adalah murid sejati, tidak perlu dikatakan bahwa sekte akan memberikannya. Bahkan jika jimat itu hancur, katakan saja, sekte akan segera mendapatkan jimat baru. Memikirkan hal ini, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak melihat cahaya keemasan ini, dia tidak benar-benar ingat bahwa jimatnya telah hancur sendiri, dan tidak ada lagi. Dia harus pergi untuk memperbaikinya. Di mana iblis-iblis itu? Berani-beraninya menyakiti orang-orang singa lautku. Cahaya keemasan yang cemerlang itu dengan cepat menggumpal dan membentuk sosok singa laut yang besar. Sosok singa laut ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari yang dikalahkannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan yang dahsyat, dan momentumnya menakutkan dan berani. Hahaha, nak, tidakkah kau ingin membunuhku? Aku memiliki jimat yang diberikan oleh tetua. Aku akan melihat bagaimana kau membunuhku. Di tanah, singa laut itu bangkit dan menangis dengan marah. Jika dia marah, dia tidak akan percaya jika ada jimat pelindung kehidupan dari tetua itu. Apalagi yang bisa dilakukan Wu Chen padanya. Wu Chen meliriknya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia hanyalah orang yang kalah. Mana mungkin dia bisa menantangnya? Siapapun yang mengatakan jimat itu pasti akan menyelamatkan hidupmu. Siapapun yang mengatakan jimat itu pasti akan menyelamatkan hidupmu. Wu Chen berkata dalam satu kata, meskipun jimat itu ajaib dan memiliki kekuatan yang kuat, itu tidak sepenuhnya tanpa kelemahan. Kalau tidak, bukankah semua orang abadi? Apakah ada kemungkinan kematian bagi murid sejati? Ada banyak jenis metode pengekangan tentang jimat, seperti pembunuhan instan, yang dapat membunuh lawan dengan kecepatan tinggi, sehingga jimat pada lawan tidak dapat menyerang. Metode jarum cetakan jiwanya termasuk dalam metode semacam ini, yang dapat membunuh lawan dengan cepat dan membuat jimat tidak memiliki efek. Yang paling umum adalah tidak dapat memainkan perannya. Dia membunuh Rehon. Jika jimat itu sudah terjadi, misalnya, dalam situasi saat ini, itu akan lebih merepotkan, karena begitu jimat itu memainkan perannya, energi di dalamnya akan dilepaskan dengan cepat. Begitu energi dilepaskan, itu pasti akan menghancurkan. Jika orang itu direkrut, dia akan terluka parah atau mati. Namun, bahkan jika jimat itu telah memainkan peran, itu tidak sepenuhnya mustahil. Ada beberapa metode khusus yang masih dapat ditahan. Ada seringai di mata singa laut itu. Jika jimat itu masih ada di tubuhnya, ada kemungkinan untuk membunuhnya. Faktanya, metode ini biasanya digunakan untuk membunuh orang seperti dia. Begitu jimat itu meledak, jimat itu akan menyerah secara otomatis dalam keadaan normal. Kalau tidak, begitu energi pada jimat itu meledak, akan menyebabkan kematian yang sangat mengerikan, mengingat luka serius, kematian berat, dan abu. Sekarang, jimat di tubuhnya sudah meledak. Jika Wu Chen ingin membunuhnya lagi, itu seperti orang bodoh yang berbicara tentang mimpi. Dia tidak mungkin terluka parah oleh Taisang yang lebih tua. Pada saat itu, dia dapat melakukan serangan balik dan membunuh. Kenapa, kamu tidak percaya? Sebagai Dewa Dan, wawasan Wu Chen luar biasa. Dia tahu semua jenis metode, termasuk cara menahan jimat itu. Jadi, jimat itu mungkin menjadi sakit kepala bagi orang lain, tetapi baginya, itu sama sekali bukan ancaman. Hahaha, nak, harus kukatakan bahwa kamu benar-benar gila.
Kamu bahkan tidak berani mengatakan cerita sebesar itu bahkan jika kamu adalah orang kuat di Hualong. Singa laut tertawa. Jelas, dia tidak percaya bahwa begitu jimat itu muncul, pada dasarnya tidak ada cara lain bagi lawan untuk melarikan diri. Karena jimat itu disebut jimat, jimat itu akan muncul ketika nyawa terancam. Ketika lawan pergi, krisis itu teratasi, dan jimat itu akan segera kembali ke tubuh. Kalau begitu kamu harus melihat dengan saksama. Wu Chen tersenyum tipis, mencubit Jue dengan kedua tangan, dan energi aneh keluar darinya. Asteris. Wu Chen meledak dan menggunakan teknik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Asteris ini adalah teknik khusus yang diciptakan oleh Dewa Kematian. Ini secara khusus digunakan untuk menahan jimat itu. Dewa Kematian, yang dikenal sebagai utusan dari neraka, sangat menakutkan dalam hal kekuatan dan ahli dalam semua jenis teknik pembunuhan. Ini asteris adalah teknik yang khusus diciptakan olehnya untuk menahan jimat. Singa laut masih tertawa, tetapi dia tidak percaya bahwa Wu Chen dapat menemukan cara untuk menghancurkan jimatnya. Di seluruh wilayah Dongsuan dan bahkan seluruh benua Tianwu, tidak ada orang lain yang dapat menghancurkan jimatnya, kecuali yang kuat legendaris dan setengah dewa. Alasan mengapa yang kuat legendaris dan setengah dewa dapat menghancurkan jimat bukanlah karena mereka telah menguasai keterampilan khusus apapun, tetapi karena mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan super. Di hadapan yang kuat di level mereka, jimat itu tidak dapat berperan sama sekali. Namun, sebelum tawanya mereda, dia tiba-tiba menemukan bahwa sosok besar itu tiba-tiba meredup, menurun dengan cepat, seolah-olah dia telah menghisap opium. Apa? Singa laut membuka matanya lebar-lebar dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Bang! Sosok emas itu, cahayanya perlahan meredup, ledakan terakhir, menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat ini, mata singa laut membulat dan menonjol, dan tidak percaya apa yang dilihatnya itu benar. Tidak mungkin. Singa laut menggelengkan kepalanya dengan keras. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya. Wu Chen benar-benar dapat menahan jimatnya. Namun, apakah dia percaya atau tidak, jimatnya sudah tidak ada lagi. Ini adalah fakta yang pasti. Haha, Wu Chen tertawa. Seni yang diciptakan oleh Dewa Kematian mudah digunakan. Dalam beberapa keadaan khusus, mungkin memiliki beberapa efek yang tidak terduga. Mati, angkat pisau pembunuh naga, tebas, cahaya darah, dan segera bergegas. Ah! Singa laut menjerit. Sebuah kepala terbang dan jatuh ke tanah. Teriakan ini menarik perhatian banyak orang. Mereka semua mengalihkan pandangan dan terkejut melihat apa yang terjadi di sini. Orang-orang singa laut dilahirkan dengan bakat unik, darah yang kuat, dan kekuatan yang tak terkalahkan. Di wilayah timur Suanyuan ini, tidak banyak orang yang dapat mengalahkan anggota mereka. Sekarang, seekor singa laut yang telah mencapai 3 langit Xinjijing telah dipenggal dengan cara ini. Bagaimana mungkin kita tidak terkejut? Wu Chen sangat baik, Xia Yulan dan yang lainnya tertawa. Mereka semua tahu bahwa Wu Chen memiliki bakat yang sangat tinggi. Dia telah menembus batas bintang dan menjadi murid sejati dalam waktu 1 tahun. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki kemampuan khusus yang lahir bersamanya, yaitu tantangan untuk melampaui level. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dimiliki orang biasa, terutama di wilayah mereka. Semua orang semuanya jenius dan monster. Dalam hal ini, sangat sulit untuk mengalahkan lawan di level yang sama, apalagi menantang pada tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya, para jenius juga harus diklasifikasikan ke dalam 369 tingkatan. Mereka yang dapat menantang di atas level tersebut pastilah para jenius di antara para jenius dan para jenius di antara para jenius, dan Wu Chen tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. Melihat semua ini dengan tenang, Wu Chen selalu acuh tak acuh sebagai satu, tanpa perasaan apapun, seperti kematian di neraka. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat naik. Kecepatan sinar ini sangat cepat. Begitu melesat keluar, ia segera melesat ke sisi lain. Aku telah menunggumu. Sebelum ia melesat keluar, api besar menyelimutinya dari semua sisi, menghalangi semua ruang dalam jarak 3 kaki dari alun-alun. Api besar itu, yang menyala, membentuk batas api, menjebaknya di dalamnya. Tidak, tinggalkan aku sendiri.
Melihat api di sekitarnya datang, singa laut itu segera membuat dewa panik. Begitu roh Dewa Yuan atau roh binatang itu hancur, tidak akan ada harapan untuk bangkit kembali. Namun, Wu Chen bukanlah seorang dewa yang baik hati. Dia tahu betul bahwa jika dia melepaskan pihak lain tidak hanya akan berterima kasih padanya, tetapi juga membalas dengan gila-gilaan. Jadi, melepaskannya atau tidak, membunuhnya atau tidak, dan efeknya sama saja. Bunuh dia untukku. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen memotongnya, dan singa laut itu menjerit. Bahkan roh binatang buas itu juga dipotong, dan roh binatang buas itu dipotong, seperti halnya Dewa Yuan dari orang yang sama dihancurkan, sama sekali tidak ada harapan untuk bangkit kembali. Pada saat ini, sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuhnya. Energi ini lebih kuat daripada rubah hitam Elvis. Ini juga memiliki efek promosi yang lebih baik pada kultivasi Wu Chen. Melihat ini, Wu Chen tertawa. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan prestasinya jika dia memiliki fungsi magis Huo Yujue. Nak, berani membunuh orang-orang singa lautku. Bahkan jika orang-orang singa lautku mengejarmu, mereka akan membunuhmu. Singa buas itu meraung, dan hatinya muram. Kali ini, mereka semua sudah merencanakan. Mereka bergabung dengan orang-orang hiu putih untuk membunuh semua orang di Gunung Dangkong. Jika mereka bisa, mereka akan membunuh orang-orang di Taiyimen. Namun, saya tidak menyangka bahwa Xia Yulan, Liu Ziyi dan Wang Haifeng adalah semua murid sejati yang terbunuh di tengah perjalanan, terutama Xia Yulan. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, itu adalah sakit kepala yang hebat. Sekarang, saya tidak tahu dari mana seorang anak laki-laki yang tidak dikenal itu muncul. Prestasinya hanya di Xingjijing. Itu nyata. Namun, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan yang kuat di langit tiga bukanlah lawannya. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah bahwa jimat yang mereka bawa tidak berpengaruh pada Wu Chen. Saya tidak tahu sihir macam apa yang digunakan anak ini, yang membuat jimat itu tidak berlaku. Liesi, sepertinya rencanamu akan gagal kali ini. Hua Yang Feng berkata sambil tersenyum. Xia Yulan dan murid-murid lain dari Istana Beichen datang untuk melawan orang-orang hiu putih dan singa laut, membuat skala kemenangan berangsur-angsur condong ke arah mereka. Selama kita bekerja lebih keras untuk melenyapkan orang-orang singa laut ini, itu tidak akan menjadi mimpi yang mustahil dicapai. Hua Yang Feng, jangan berpuas diri. Sekarang, pemenangnya belum pasti. Jangan lupa bahwa ini adalah Laut Cina Timur, wilayah pengaruh orang-orang laut kita. Hua Yang Feng tidak terlalu peduli. Itu hanya auman singa yang ganas. Tidak perlu terlalu peduli. Dengan satu gerakan, kekuatan telapak tangan yang kuat bergegas turun dengan marah ke singa yang ganas untuk membunuhnya. Singa yang ganas itu meraung, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan satu pukulan, kekuatan bergulir melonjak liar ke segala arah. Pada saat itu, keduanya bertarung bersama lagi. Di darat, Wu Chen membunuh singa laut ini dengan pisau, beristirahat, lalu menatap orang lain. Tiba-tiba, punggungnya terasa dingin, sesuatu datang padanya. Wah, kekuatanmu cukup bagus. Bahkan si singa kalajengking pun telah terbunuh. Biarkan aku hiu yang mengakhiri hidupmu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang padanya, disertai dengan suara ini, ada kekuatan yang kuat, saat dia menyelimutinya. Wu Chen terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia mendesak formula tubuh emas abadi. Cahaya keemasan yang terang itu pecah. Itu langsung berubah menjadi perisai yang kuat untuk menghentikan serangan dari belakang. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat, menghantam perisai emas dengan keras, mengguncang perisai emas itu terus-menerus, cahaya keemasan, mekar, terus-menerus meledak. Wu Chen tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat orang yang datang tiba-tiba ini. Matanya langsung menjadi berat. Hiu putih. Hiu putih di Laut Cina Timur hampir menjadi hal yang tabu di seluruh wilayah Dongsuan. Ketika menyangkut hiu putih, orang-orang secara tidak sadar akan melahirkan rasa takut, yang merupakan rasa takut bawaan. Hiu putih, penguasa paling kuat di Laut Cina Timur, sangat kuat. Bahkan di tempat-tempat seperti Beichenyuan dan Gunung Xuankong, mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Kalau tidak, mungkin akan terjadi bencana. Di seluruh wilayah Dongsuan, tidak ada orang lain selain Taiyimen, tanah suci negeri dongeng yang dapat menantang orang-orang hiu putih. Wah,
Kamu memiliki perisai yang bagus dan pertahanan kelas 1. Lebih baik kamu menyerahkan metode kultivasinya. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Melihat perisai emas itu, Hiu yang juga melihat kilatan kejutan di matanya. Perisai emas ini jelas bukan hal yang umum, karena pertahanan yang dibangun oleh aura umum tidak begitu kuat, jadi dia menebak bahwa itu pasti keterampilan bela diri khusus. Apakah kamu menginginkan formula tubuh emas abadi milikku? Wu Chen tersenyum tipis. Formula tubuh emas abadi miliknya adalah salah satu keterampilan pelatihan tubuh paling kuat di dunia. Orang-orang yang telah mempraktikkan keterampilan ini, kekerasan tubuh, pemulihan, dan kemampuan penyembuhan mereka, juga jauh lebih banyak daripada orang biasa. Hal yang begitu baik, apakah dia bersedia mengungkapkan kiat-kiat kultivasinya kepada dunia? Itu hanya angan-angan. Yah, sepertinya kau tidak mau menyerahkannya. Mata Hiu yang dingin. Di dunia ini, tidak ada yang berani menentang keluarga Hiu putih mereka, karena mereka yang menentang keinginan mereka semuanya sudah mati sekarang. Wu Chen tersenyum dan berkata, menghayal itu mungkin. Hiu yang tidak ingin bersaing dengan Wu Chen. Pertarungan yang sebenarnya adalah bertarung dengan tinjunya. Nah, aku akan meninjumu dulu. Sambil mengepalkan tinjunya, Hiu yang melancarkan pukulan. Ia sangat kuat dan tak tertandingi. Ia menyerang dengan ganas. Ia meninju dengan keras dan menyerbu ke arah Wu Chen. Menurutnya, Wu Chen pasti akan menahan tinjunya dengan perisai emas di tangannya, karena sebelumnya, Wu Chen menggunakan perisai emas untuk menghentikan serangannya. Namun, yang mengejutkannya, kali ini Wu Chen tidak menggunakan perisai emas, melainkan, ia mengambilnya kembali dan perisai itu sudah tidak ada lagi. Kenapa kau tidak menerima pukulan? Wu Chen berteriak keras, tetapi ia langsung menggenggam tinjunya, lalu meledakkannya. Ia langsung menggunakan tinjunya untuk menahan serangan Hiu Yang. Melihat ini, Hiu Yang tercengang. Jelas bahwa Wu Chen dapat menahan tinjunya secara langsung. Hahaha, nak, kau benar-benar cukup bodoh untuk melawan tinju orang-orang Hiu putih kita dengan tinjumu. Tak lama kemudian, Hiu Yang tertawa. Di dunia ini, tidak ada yang berani bertarung dengan orang-orang Hiu putih mereka, karena orang-orang Hiu putih mereka terbuat dari kekuatan, hidup di puncak Laut Cina Timur, di bawah tinju mereka tidak tahu berapa banyak hal yang telah rusak. Benarkah? Hati Wu Chen tersenyum, klan Hiu putih apa, di depan dansennya, bahkan bukan kentut.